Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Novia Ramadhani dari kelas Matematika 1 dengan NIM 21110100716. Di sini saya akan membahas materi fikih dari pertemuan awal sampai akhir. Pada materi yang pertama yaitu definisi dan urgensi ilmu fikih. Definisi fikih secara etimologi, fikih berasal dari kata fuqaha yufaqihu fiqhan yang artinya pemahaman. Sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mengenai agama Islam. Kemudian urgensi ilmu fikih. Yang pertama itu dalil syar'i yang meliputi dalil Al-Qur'an dan dalil As-Sunnah. Yang kedua realitas, yakni kewajiban untuk belajar ilmu fikih juga harus berdasarkan fakta dan realitas yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pada materi yang kedua yaitu sejarah fikih dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, yaitu yang pertama periode Rasulullah SAW, di mana periode Nabi dimulai sejak saat Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai utusan, yaitu pada 13 tahun terakhir sebelum hijrah ke Madinah. Periode ini dianggap sebagai masa terpenting dalam sejarah perkembangan fikih karena periode ini adalah periode wahyu. Yang kedua periode Mekah, di mana selama periode di Mekah 13 tahun pertama adalah misi Nabi. Yang ketiga periode Madinah. Pada periode ini mulai berubah tentang hukum fikihnya. Hal ini dimulai sejak setelah hijrahnya Nabi. Kemudian yang keempat periode sahabat. Periode ini dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah dan berlangsung selama kurang lebih dari 30 tahun sampai 40 Hijriah. Kemudian yang kelima periode tabi'in. Periode ini dimulai sekitar tahun 41 Hijriah dan berlangsung sampai abad kedua Hijriah, tepat di mana dinasti Umayyah belum jatuh dan hancur. Yang keenam periode madhab. Periode ini dimulai sejak awal abad kedua Hijriah dan berlangsung sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Di periode ini fikih telah mengalami pertumbuhan dan pemurnian yang sangat besar. Yang ketujuh periode modern. Perkembangan fikih di masa ini sangatlah dituntut oleh kemajuan zaman yang semakin hari semakin berkembang. Pada materi ketiga ini aliran-aliran ilmu fikih. Yang pertama aliran mutakallimin. Aliran mutakallimin atau Syafi'iyah merupakan aliran yang dianut oleh kebanyakan ulama atau jumhur ulama yang tergolong dalam Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kemudian yang kedua aliran Hanafiyah. Aliran ini disebut juga aliran fuqaha. Aliran fuqaha yang dianut oleh ulama madhab Hanafi. Dalam menyusun teori madhab tersebut banyak dipengaruhi oleh furu' yang ada dalam madhab mereka. Yang ketiga aliran mutaakhirin, yang mana metode dalam aliran mutaakhirin ini yakni dengan menggabungkan dua aliran. Pada materi keempat yaitu memahami taklid, talfik, dan ittiba. Taklid adalah mengambil perkataan dari orang lain tanpa mengetahui dalilnya, yaitu saling menghukumi orang lain di dalam melakukan dan meninggalkan. Hukum taklid yaitu haram, boleh, dan wajib. Yang kedua talfik. Secara bahasa talfik berarti meliputi antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan menurut istilah dapat diartikan mencampur adukan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan yang mempunyai hukum, sehingga akan melahirkan pendapat ketiga yang antara kedua pendapat tadi sama tidak mengakui kebenarannya. Tiga yaitu ittiba. Ittiba adalah mengambil atau menerima perkataan seorang faqih atau mujtahid dengan mengetahui alasannya serta tidak terkait pada salah satu mazhab dalam mengambil suatu hukum berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat dengan jalan membanding. Kemudian pada materi yang kelima yaitu sumber hukum Islam. Yang pertama pengertian sumber hukum Islam. Pada hakikatnya sumber hukum yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya. Tempat diambilnya hukum Islam ini disebut dengan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam juga dapat disebut dengan sebuah istilah yaitu dalil hukum Islam. Kemudian yang kedua macam-macam sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Qur'an. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Yang kedua sunnah, segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Yang ketiga ijma, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebagian besar golongan dari Hanafi dan dari Imam Ahmad bin Hambal telah menyatakan bahwa ijma sukuti maksudnya
maksudnya hujah yang qat'i. Yang keempat yaitu qiyas. Secara etimologis, qiyas merupakan pengukuran atas sesuatu yang lainnya atau penyamaan dengan sesuatu dengan sejenisnya. Adapun secara istilah, qiyas itu merupakan hukum yang dipindahkan yang mana terdapat pada asal kepada furu atas dasar ilat. Pada materi yang keenam yaitu sejarah perkembangan dan penyebaran empat mazhab. Yang pertama, sejarah munculnya empat imam mazhab, yaitu diawali abad 2 Hijriah hingga pertengahan abad 4 Hijriah. Kemudian pada masa ini muncul banyak mujtahid yang mazhab dan pendapatnya diikuti. Kemudian di antaranya adalah empat imam mazhab yang kita kenal sampai sekarang, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, perkembangan empat madhab, yaitu meliputi madhab pada masa Rasulullah, yang berdasarkan sejarah madhab fikih pada zaman Rasulullah hanya berdasarkan ijtihad saja. Kemudian madhab pada masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat masing-masing memiliki pendapat dalam menghadapi sebuah masalah. Yang kemudian madhab pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini mulai bermunculan para ulama fikih. Pada masa ini kita mengenal istilah fuqaha al-Madinah. Kemudian yang terakhir madhab pada periode pembentukan. Muncul banyak sekali imam madhab yang terkenal dan masih banyak pengikutnya sampai sekarang. Kemudian selanjutnya periode keemasan. Pada periode ini bermunculan ulama besar fikih yang menistakan diri ke mazhab tertentu. Kemudian periode kemunduran. Pada periode kemunduran ini menyebabkan kemunduran mazhab fikih, yaitu faktor penjajahan di dunia Islam dan kurang kuatnya kekuasaan Muslim pada saat itu yang di bawah kepemimpinan Bani Utsmaniyah akhir. Yang terakhir yaitu periode kebangkitan. Pada periode ini terdapat ulama yang masih mengikuti empat imam mazhab. Ada juga yang mulai berusaha keluar dari metodologi para ulama terdahulu dikarenakan pertimbangan zaman. Selanjutnya yaitu daerah sebaran empat mazhab. Daerah sebaran mazhab Imam Syafi'i yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina. Daerah sebaran mazhab Maliki, Hijaz, Mesir, Basrah, Tunisia, Sudan, Andalusia, dan Baghdad. Kemudian daerah sebaran mazhab Hambali yaitu Baghdad, Najd, Mesir. Kemudian pada materi yang ketujuh yaitu pengertian dan perbedaan ruang lingkup fikih dan syariat. Pertama yaitu pengertian ruang lingkup fikih. Fikih Islam mencakup seluruh perbuatan manusia. Fikih Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada para hambanya demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan di tengah-tengah mereka. Maka fikih Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya. Kemudian perbedaan dari ruang lingkup fikih dan syariat. Yang kalau fikih itu bersifat instrumental dan ruang lingkupnya terbatas, karya manusia tidak berlaku abadi, lebih dari satu, menunjukkan keragamannya. Kemudian kalau syariat itu bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang luas, ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya sehingga berlaku abadi, menunjukkan kesatuan dalam Islam. Kemudian pada materi yang ke-8 yaitu fikih dan usul fikih. Fikih yaitu ilmu yang membahas tentang hukum syar'i amali yang ditetapkan melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap dalil yang terperinci. Kemudian usul fikih. Usul fikih adalah sesuatu yang dijadikan dasar untuk sesuatu yang lain. Usul ini dijadikan dasar dalam fikih. Perbedaan fikih dan usul fikih. Fikih yaitu membahas hukum dari sesuatu perilaku atau perbuatan. Dari pengaplikasiannya, fikih menjawab pertanyaan dari apa hukum dari suatu perbuatan atau produk. Kemudian kalau usul fikih membahas metode dan proses cara menemukan hukum itu sendiri. Dari pengaplikasiannya, fikih menjawab pertanyaan dari bagaimana cara atau proses menemukan hukum, koleksi metodologis. Kemudian pada materi yang ke-9 yaitu riba dan contohnya dalam perspektif empat mazhab. Pengertian riba yaitu menurut bahasa riba adalah tambahan.
Sedangkan menurut istilah riba adalah tumbuhan dan membesar. Jadi riba adalah pertambahan harta tanpa adanya nilai ganti yang sama. Dalil yang menjelaskan riba yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Contoh riba menurut 4 madhab. Yang pertama yaitu menurut madhab Hambali. Contohnya mengharamkan jual beli barang yang sejenis dengan ukuran satu kurma. Kemudian yang kedua yaitu sesuai pendapat Syafi'i. Yang ketiga yaitu contohnya semua makanan yang dapat ditimbang selain emas dan perak, dan makanan yang tidak dapat ditimbang bukan termasuk riba meskipun terdapat tambahan. Kemudian menurut mazhab Hanafi, contohnya menurut ulama Hanafi bahwa ilat riba fadil ialah jual beli barang ribawi yang dapat ditukar dengan barang yang sejenis. Menurut mazhab Maliki, riba pada emas dan perak haram pada harganya. Materi yang terakhir yaitu hukum cadar menurut 4 mazhab. Pertama, menurut mazhab Hanafi, memakai cadar dihukumi sunnah atau dianjurkan dan bisa juga menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Kemudian menurut Imam mazhab Hambali, wajib hukumnya bagi wanita untuk menutup wajah daripada lelaki ajnabi. Kemudian menurut mazhab Maliki, memakai cadar hukumnya sunnah dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Yang terakhir menurut mazhab Syafi'i, hukum memakai cadar di depan lelaki yang bukan mahramnya adalah wajib.